Gimana tanggapannya terkait kemarin keluarga pramugari ya? Atau bisa dibilang mungkin dari pihak pramugari Indonesia misalnya keberatan terkait statement Alvin Lim dan juga menyinggung pramugari itu nyambi jadi pelacur. Gimana sih tanggapannya? Ada somasi? Oh iya, somasi terbuka pramugari ya. Sebenarnya sih memang itu bukan ranah kita buat menanggapi ya, tapi sedikit saja memang dari hal hukum yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama itu hak dari profesi mereka, karena memang setiap profesi memiliki ketentuan mana yang kemudian tahap apa yang sampai mereka melakukan tindakan itu gitu. Jadi kalau mereka melakukan tindakan maka sudah sampai di sana berarti. Nah, tapi kan dia tidak hanya mensomasi ya, bisa dibilang menuntut permintaan maaf. Gimana betul? Itu sah-sah saja menurutku. Jadi permintaan maaf secara terbuka itu permintaannya, bahkan menghapus konten yang kemudian dianggap mempermalukan mereka, itu sah-sah saja menurutku. Nah, dia juga meminta untuk hal ini menghapus video di akun tersebut ternyata pernyataan itu ke pramugari. Iya, jadi itu permintaan wujud nyata ketika memang saudara AL yang mereka somasi mewujudkan tindakan permintaan maaf itu. Jadi kalau kemudian saudara AL menganggap itu tidak masalah, maka penghapusan itu pasti tidak akan terjadi. Tapi kemudian kalau misalkan saudara AL menganggap tindakannya wujud dari kesalahan yang dia sadari, maka itu harusnya dia lakukan. Karena dia juga kan kalau misalkan tidak dipublis nih, mereka akan melaporkan Alvin Lim ke polisi. Tanggapannya gimana? Ya itu hak hukum ya, hak hukum setiap profesi ya. Apalagi memang secara nyata AL menyatakan di dalam videonya, salah satu YouTube-nya menyatakan bahwa banyak pramugari yang nyambi sebagai pelacur. Kata banyak ini jika kemudian kita korelasikan dengan angka matematik ya, misalkan di 100%, artinya ada lebih dari 50% pramugari yang nyambi menjadi pelacur begitu. Nah itu yang kemudian harus saudara AL sampaikan di publik, pembantahan apa, bahkan di pengadilan ketika itu nanti masuk di dalam ranah pengadilan. Bang Farhad sampai meminta maaf terkait pernyataan Alvin Lim gimana? Kalau FA jauh ya, karena kan pernyataan itu dan permintaan oleh pihak pramugari adalah kepada saudara AL. Jadi yang berhak menanggapi itu adalah saudara AL. Jadi itu jauh sih ke FA. Nah, Bang Rasman ikut bersuara katanya, kata Bang Rasman tidak usah tersinggung. Dan kalaupun dilaporkan, delik aduannya apa? Atau secara hukum itu ada agak mungkin? Banyak ya, delik hukum yang bisa menjerat itu banyak. Apalagi mereka merupakan wujud dari profesi yang terhormat ya, itu banyak sekali. Salah satunya misalkan undang-undang ITE, karena memang disebarkan melalui media sosial ya, itu yang kemudian bisa menjerat. Nah, dari pihak Agus nih, dia kan mengeluhkan uang donasi belum kembali karena belum bisa berobat. Gimana tanggapannya? Sebenarnya begini ya, untuk saudara Agus dari awal pun sebenarnya wujud nyata tindakan Novi sudah jelas gitu, meminta saudara Agus untuk berobat karena memang peruntukannya untuk berobat. Dalam hal menyurati sudah beberapa kali, datang ke lokasi juga udah beberapa kali, tapi kan pihak Agusnya yang tidak mau gitu. Jadi jangan kemudian memunculkan opini-opini publik atau menyebarkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Mbak, apa dari pramugari mensomasi Alvin Lim, apakah Novi Pratiwi sudah mengetahui atau ada komunikasi dengan Novi? Kalau komunikasi dengan pramugari sih belum ya. Memang sebelum berangkat memang ada dukungan terhadap Tenovi dari beberapa pramugari. Tapi untuk somasi memang belum, karena Tenovi kan baru tiba tadi malam. Tapi seperti apa? Artinya ada banyak juga nih yang mendukung Tenovi ini secara langsung dari teman-teman pramugari juga akhirnya angkat bicara dan melakukan tindakan langkah hukum akan mensomasi. Novi seperti apa tanggapannya, Mbak? Novi sih pada tahap memang ini merupakan wujud dukungan ya, dukungan yang kemudian diberikan oleh teman-teman pramugari, karena kan Teh Novi masuk ke dalam bagian keluarga besar pramugari.
sebelumnya beliau memang berprofesi sebagai pramugari. Mungkin itu sih wujudnya dukungan moral ya terhadap Teteh. Gitu. Berarti ini cukup memperingan langkah Novi untuk mengadukan seorang Alvin ini ke Arisna, karena banyak dukungan dari pramugari atas tudingan miring Alvin ini terkait pramugari juga. Kalau dikatakan memperingan itu beda topik ya, tapi lebih kepada memetakan kata-kata di dalam YouTube itu siapa saja yang kemudian menjadi subjek hukum yang boleh melaporkan gitu. Salah satunya adalah profesi pramugari. Tenopi kan tersendiri dalam hal pencemaran nama baik, terus kemudian kekerasan seksual secara verbal terhadap diri Tenopi sendiri. Jadi ada beberapa subjek hukum yang kemudian tersinggung dengan statement itu. Artinya makin banyak dong jerat hukum yang nantinya menjerat Alvin sendiri. Artinya kan Novi juga ngelaporin secara pribadi, terus secara profesi para pramugari juga melaporkan. Gimana Bang melihatnya? Tentu ya, karena memang tindakan yang dilakukan AL sudah offside ya. Offside itu dalam artian yang pertama, apa sih sebenarnya surat kuasa saudara AL ini? Surat kuasanya itu hanya tentang undang-undang ITE saja, tapi kemudian jauh melebar sampai ke masa lalu Tenopi itu yang pertama ya. Terus kemudian terhadap profesi pramugari yang seharusnya saudara AL ini tidak perlu masuk ke sana, dia masukkan gitu. Bahkan bukan hanya pramugari ya, bahkan oknum-oknum jenderal yang dia tidak menggunakan kata oknum, yang kemudian dia sebutkan jenderal goblok, jenderal bermulut sampah, itu juga kemudian bagian-bagian yang sangat mengganggu publik gitu di dalam video itu. Bang, kalau statement Alvin kan yang kalau dirugikan kan Novi memang dirugikan karena secara langsung menyerang Novi. Nah, kalau yang pramugari sendiri seperti apa Mbak? Karena Arahat juga beranggapan bahwa nggak bakalan masuk itu laporan pramugari terhadap Alvin. Mbak sendiri melihatnya seperti apa? Kalau masuk dan tidak masuk itu bukan ranahnya pelapor dan terlapor ya, tapi nanti ke arah penyidik. Nanti bagaimana kemudian pramugari ini, profesi pramugari ini menyikapinya. Oke, kabar terbaru juga kabarnya Tenopi itu mundur dari yayasan ya, Mbak Arisna ya. Nah itu benar gak sih Mbak? Dan apa alasannya boleh tahu? Sebenarnya bukan mundur ya, kalau mundur itu kan berhenti secara total. Nah kala ini lebih menonaktifkan diri, karena yayasan itu kan harus terus berjalan. Ada kasus, tidak ada kasus harus berjalan. Jadi Tenopi lebih memilih menonaktifkan diri, bukan hanya kemudian atas kehendak Tenopi saja, tapi dari semua pengurus yayasan gitu. Kenapa mundur di saat ini lagi saat penting ya, saat Agus yang mengklaim memiliki hak juga itu tiba-tiba mundur? Nah itu nggak takut ada serangan-serangan lagi kan? Enggak, karena memang kemunduran Tenopi itu adalah tindakan yang legal dan disahkan menurut undang-undang. Jadi itu nggak ada hubungannya kemudian dengan persoalan Tenopi yang sekarang. Jadi persoalan Tenopi ini seperti di awal kami bagi menjadi persoalan pribadinya dia yang saat ini dia hadapi dengan persoalan Tenopi sebagai ketua yayasan. Nah ini yang kemudian Tenopi sebagai ketua yayasan ini yang kemudian dari pihak dalam yayasannya menginginkan bahwa yayasan biar terus berjalan, karena kan yang ditangani oleh yayasan ini bukan hanya sementara dari ketua yayasan. Itu nanti keputusan dari pengurus ya, nanti mereka yang kemudian menyampaikan. Itu kemunduran nonaktif sementara Novi itu sudah musyawarah dengan para donatur belum Kak? Kira-kira? Nggak ada hubungannya. Kalau kemudian Tenopi menonaktifkan diri sebagai yayasan itu hubungannya hanya dengan pengurus-pengurus yayasan, pembina yayasan, pengurus yayasan gitu. Nggak permanen keluar mundur diri dari yayasan? Betul, enggak. Karena memang kan LP Tenopi udah berjalan nih sampai hari ini, sudah pemanggilan saksi-saksi. Artinya setelah saksi-saksi kan artinya ada pemanggilan ahli. Setelah ahli gelar baru penetapan tersangka. Nah mungkin di situ sudah agak landai itu kegiatan Tenopi untuk bisa beraktivitas lagi di yayasan.
mungkin nggak Yaya sendiri akan nanti diperiksa gitu, misalkan contoh ya, kalau diperiksa nanti siapa yang akan bertanggung jawab, apakah Novi yang turun atau gimana? Kalau misalkan memang yayasan itu dibutuhkan untuk diperiksa gitu dalam kasus Novi ini. Pasti pengurus yayasan pasti ikut campur di dalam itu ya. Artinya siapa yang bertanggung jawab nanti biar kemudian pihak yayasan yang menjelaskan. Masih timnya Kak Novi juga ya? Betul. Bu, perihal yang kabarnya Pak Novi sendiri dilaporkan oleh timnya Farhad nih, ini gimana? Saya nggak tahu ya, laporan Farhad yang mana ya? Yang menjelaskan bahwa kayaknya soal donasi dan sebagainya macamnya itu yang sudah keluar. Oh belum berjalan, sampai hari ini belum ada berjalan. Belum berjalan itu, jadi kita sama sekali belum menerima panggilan. Nah terus kan katanya Gary juga dilaporkan juga nih oleh timnya Bang Farhad begitu. Mungkin ada kedepannya untuk dari Bude sendiri seperti apa sih nanti, apakah memang nanti Bang Gary-nya juga memenuhi untuk pemanggilan atau seperti apa sih? Sampai hari ini sih belum ada panggilan ya, itu baru tahap pelapor saja yang dipanggil, belum ada panggilan. Dan kedudukan kasus terhadap saudara Gary itu yang saya pahamin ya, memang tidak duduk kasusnya apakah sebagai perseorangannya saudara Gary ataukah sebagai dia sekretaris yayasan gitu. Itu yang saya masih belum paham ya terkait itu, laporan itu ya. Jadi harus diperjelas dulu ya Bu. Betul. Dia berkedudukannya sebagai apa? Apakah kemudian sebagai bagian dari yayasan ataukah sebagai perseorangannya Gary? Tadi apa terkait kemarin apa muncul video Novi di klub malam itu, kaget gak sih Novi kok bisa ada video itu muncul? Sebenarnya video itu sudah kita ketahui akan beredar sebelum kami ke LPSK, teman-teman. Jadi kami kalau dinyatakan kaget, tidak yang kaget-kaget banget juga, tapi ada kemudian menyayangkan aja tindakan-tindakan yang offset yang dilakukan oleh saudara AL. Karena apa? Karena saudara AL ini kan menyatakan dirinya sebagai kuasa hukumnya Agus, yang kemudian tentu surat kuasanya juga menentukan hal-hal khususan apa nih yang dia tanganin. Sekarang kalau kita bertanya sebagai orang umum, apakah kemudian video yang diedarkan saudara AL ini ada keterkaitannya dengan donasi dengan tindakan atau kebutaan Agus? Kan tentu tidak. Misalkan saja, apakah kemudian statement-statement yang dikeluarkan saudara AL di dalam videonya itu misalkan pagi menjadi malaikat, malam menjadi iblis begitu ya, itu kemudian ada keterkaitan dengan tindakan yang hari ini terjadi? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena video yang beredar itu adalah video yang masa lampau 3 tahun 4 tahun yang lampau Novi. Sehingga kalau kita misalkan tarik ulur nih, tarik mundur tindakan yang hari ini terjadi ke masa 3 tahun lalu, Novi itu jauh banget gitu. Ada juga statement di YouTube-nya AL yang menyatakan bahwa ya uangnya dipakai kemudian untuk bersenang-senang di malam hari. Sekarang logikanya begini, itu kegiatan, itu video yang kemudian disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya, oknum-oknum itu dalam rangka menjatuhkan nama baik Novi yang terjadi 3 tahun lalu. Sekarang kita bertanya saja, apakah kemudian bisa uang yang ada di yayasan ini bisa digunakan untuk mundur ke 3 tahun yang lalu? Kan tidak dong gitu. Jadi selain keinginan menggiring suatu kejelekan yang akan menimpa Novi, nggak ada lagi. Oke, cukup. Oke. Cukup.